Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Karisma selaku pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan, yaitu terkait tentang pembuatan form edit pada framework Flutter. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pembuatan database menggunakan MongoDB. Di sini saya menggunakan MongoDB Kompas dalam pembuatan database-nya, uh, karena menurut saya lebih mudah dalam menggunakan MongoDB Kompas. Oke, di sini sudah saya buat di mana terdapat uh, 6 data. Yang pertama itu adalah ID. Ini udah bawaan dari MongoDB saat kita membuat uh, sebuah atau menambahkan sebuah data, itu akan otomatis diberikan ID oleh MongoDB-nya jika kita tidak membuat ID sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kode barang dalam bentuk integer. Kemudian ada nama barang dalam bentuk string, tahun beli dalam bentuk integer, jumlah dalam bentuk integer, dan juga harga beli dalam bentuk integer. Oke, di sini saya mencontohkan dalam membuat dua data saja, yaitu ada data smartphone dan juga data laptop. Oke, next ke tahap selanjutnya yaitu adalah menghubungkan antara database MongoDB dengan framework Flutter-nya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk memulainya yaitu kita membuat konfigurasi database-nya, yaitu ada database host-nya itu yaitu localhost, kemudian DB port-nya itu adalah 27017. Dengan selanjutnya kita buat function-nya untuk mengkoneksikan ke MongoDB, yaitu dengan variabel const, kemudian new MongoDB slash driver slash manager, kemudian ada MongoDB dot slash slash, kemudian di sini diisi dengan DB-nya tadi yaitu localhost, kemudian diikuti titik dua, kemudian diikuti dengan portnya yaitu 27017. Kemudian ada charge-nya, yaitu driver exception exception. Kemudian kita return dari variabel const-nya. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah kita membuat data untuk membaca data, membaca datanya di data dalam database MongoDB-nya. Kita buat koneksinya. Yang pertama itu adalah kita buat either-nya, ada access control dan content tipenya. Kemudian kita include koneksi yang udah kita buat tadi, yaitu koneksi.php dengan perintah include onSay. Kemudian kita definisikan DB name-nya, yaitu saya ingin menggunakan data yang sebelumnya tadi udah kita buat. Kemudian ada collection-nya, yaitu barang. Kemudian kita koneksikan database-nya dengan menggunakan new DB manager. Kemudian untuk membaca datanya itu kita menggunakan filter, option, dan juga read. Kemudian untuk kita kirimkan data untuk dibaca itu dengan execute query. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada create PHP. Di sini digunakan untuk menambahkan data agar bisa dimasukkan ke dalam database-nya yaitu MongoDB. Sama seperti tadi kita menggunakan header, ada access control, kemudian content table, kemudian ada metode yang digunakan adalah post, ada max argo, kemudian ada allow headers-nya. Kemudian jangan lupa untuk include dari file koneksinya yaitu koneksi.php. Kemudian kita definisikan di database name dan juga collection-nya yaitu data dan barang. Kemudian kita koneksi database-nya dengan DB dan source.
Kemudian data yang disimpan akan dalam bentuk JSON yang akan didekode. Kemudian untuk menyimpan data itu menggunakan insert data, kemudian resultnya akan dieksekut Boole rate ke dalam database. Nah, database-nya tadi yaitu data barang, data dan juga koleksinya adalah barang. Kemudian kita menambahkan insert-nya tadi. Kemudian untuk verifikasinya, jika get insert-nya itu sama dengan satu, maka data itu akan tersimpan. Tapi selain itu, maka akan menghasilkan pesan error dalam proses simpan. Selanjutnya adalah readmore.php. Di sini digunakan untuk dalam menu edit form ya. Jadi saat kita melakukan pengeditan, jika diklik edit, nah maka akan muncul data yang akan diedit sehingga tidak kosong, yaitu dengan menggunakan readmore. Jadi yang pertama sama seperti tadi, yaitu ada headernya yaitu access control dan content type. Kemudian include menggunakan koneksi.php. Kemudian ada variabel get ID dan split tadi. Kemudian ada percabangan if eh, di sini untuk mencari ID-nya. Kemudian menginisialisasikan database namanya dan juga koleksinya sama seperti tadi. Kemudian kita koneksikan lagi sama. Kemudian untuk membaca datanya sama seperti tadi, cuma ada penambahan ID di sini karena kita membacanya satu persatu ya untuk dieditnya. Selanjutnya untuk mengirimkan data tadi sama menggunakan records yaitu execute query. Kemudian selanjutnya itu ada update.php yang digunakan untuk melakukan pengupdatean. Yang pertama itu ada header sama seperti tadi, kemudian include untuk file koneksinya kepada koneksi.php, kemudian inisialisasi di database name-nya dan juga koleksinya, kemudian ada koneksi database, kemudian juga update datanya menggunakan JSON decode, kemudian ada kolom ID-nya yaitu menggunakan where, kemudian update record ini berdasarkan ID-nya. Kemudian resultnya tadi menggunakan execute book rate sama. Kemudian untuk verifikasinya sama juga seperti sebelum-sebelumnya, yaitu di mana get modified akun jika sama dengan satu, maka data akan sukses terupdate. Maka kalau selain itu error dalam proses update. Yaitu. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah kita tag melalui Postman. Sebelum kita menggunakan Postman, kita harus mengaktifkan Apache di dalam examnya. Di sini sudah aktif ya. Kemudian kita buka Postman-nya, kemudian kita coba panggil dengan http://localhost/api/data.php. Uh, API API ini bisa dilihat. Oke, maaf sebelumnya saya kelupaan bahwa uh, dat file PHP ini disimpan di dalam folder exam yang udah terinstall di laptop teman-teman, yaitu di exam, kemudian htdocs, kemudian kita bikin folder API yang isinya adalah file PHP yang akan kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya itu adalah kita cek Postman tadi dengan localhost/api/data.php. Ketika kita run, nah akan menghasilkan data yang di dalam yang udah kita buat sebelumnya, yaitu ada smartphone dan juga laptop. Kemudian ada read more. Ini read more biasa karena harus dilakukan di dalam aplikasi, di dalam
framework Flutter-nya langsung. Jadi hanya bisa kita mencoba dengan datanya saja. Selanjutnya kita langsung ke dalam framework Flutter-nya. Yang pertama itu ada main.dat. Di sini digunakan untuk menjalankan programnya nanti. Jadi di sini saya gunakan hanya khusus untuk menjalankan programnya. Jadi program yang pertama akan dijalankan itu adalah get data barang yang diambil dari file data barang.dat yang di sini. Nah, pada data data barang.dat ini berisi tampilan awal untuk menampilkan data yang kita panggil di dalam yang kita panggil dari database MongoDB-nya, di mana kita memanggilnya tadi udah menggunakan API URL ya, dengan data.php yang sebelumnya kita coba di Postman itu udah memunculkan datanya. Seperti ini prosesnya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat widgetnya, di mana ada app bar-nya yaitu get data barang. Ini untuk apa ya? Sekilas untuk judulnya saja seperti itu. Kemudian di body-nya itu ada kontainer untuk menampilkan datanya. Di mana data yang kita gunakan adalah yang pertama kita membuat tampilan gambar, ada sedikit gambar agar lebih menarik. Di mana ini gambar saya ambil secara online menggunakan network.image. Kemudian untuk titelnya di sini saya memanggil nama barangnya yaitu dengan perintah snapshot.data, kemudian indeks, kemudian nama barang. Kemudian diikuti dengan kode barang sama ada snapshot.data, indeks, kemudian ini kode barang. Di sini toString atau kita convert ke dalam string karena data sebelumnya adalah dalam bentuk integer. Kemudian di subtitlenya ada tahun beli, ada jumlah beli, dan juga ada harga beli. Oke, selanjutnya itu ada icon ya, icon button untuk melakukan update. Maaf, maksudnya update atau edit. Nah, di sini saya menggunakan icon edit, di mana ini akan mengarah ke edit yang berada di edit.dat, yaitu berdasarkan ID-nya yang diklik seperti itu. Kemudian ada icon button juga untuk delete, tetapi di sini belum berfungsi karena belum saya coba untuk melakukan. Kemudian di sini ada button untuk penambahan data, yang dimana ini memanggil kelas tambah pada tambah.dat di sini. Oke, langsung saja kita ke tambah.dat. Ditambah di tambah.dat ini berisi kode untuk melakukan penambahan uh, data dari Flutter ke dalam database MongoDB-nya. Di mana di sini ada kelas tambah stats. Di sini kita memanggil API URL-nya yaitu create PHP untuk menambahkan datanya tadi. Sebelumnya kan kita udah buat ya untuk create PHP-nya untuk melakukan penambahan. Kemudian untuk bodinya itu berisi data-data yang akan ditambahkan, yaitu ada nama barang, kode barang, jumlah, tahun beli, dan juga harga beli. Kemudian jika status kodenya itu 200, maka navigator pas akan menuju ke get data update barang. Kemudian kita inisialisasi uh, variabel tadi dalam bentuk string semua ya teman-teman. Kemudian ada validasi inputnya. Ini nanti ada di bawah validasi input dari setiap formnya. Jadi kemudian selanjutnya adalah kita buat widgetnya untuk form validasinya atau dan form penambahannya teman-teman.
Oke, di sini ada form form UI yang berisi teks form dari setiap data yang kita butuhkan untuk ditambahkan tadi. Tadi kan ada 5 ya. Yang pertama adalah nama barang, di mana data ini nanti di validator menggunakan validate nama barang. Nanti ada di bawah. Ini dalam bentuk teks ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada kode barang dengan tipenya itu number, tanya. Kemudian validasinya nanti menggunakan validate kode barang. Kemudian on-save-nya ke dalam variabel kode barang tadi. Kemudian ada jumlah, eh, kemudian ada validatornya itu akan menuju ke validate jumlah dengan kemudian on-save-nya itu ke dalam variabel jumlah. Kemudian ada tahun beli, eh, ini validatornya sama, menggunakan validate tahun beli ya teman-teman. Kemudian on-save-nya ke variabel tahun beli. Kemudian ada harga beli, untuk validatornya validate harga beli, on-save-nya ke harga beli. Kemudian ada button untuk simpan, di mana jika diklik ini akan menuju ke validate input terlebih dahulu yang sebelumnya sudah ada di atas. Nah, di sini adalah validate dari setiap formnya tadi, ada validate nama barang, di mana jika value-nya itu kosong, itu akan menampilkan nama tidak boleh kosong. Kemudian jika value-nya kurang dari 3, nama harus lebih dari 2 karakter atau 3, seperti itu. Kemudian sama seperti yang lain, dan di sini value-nya tidak sama, kode barang tidak boleh kosong, dan selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah edit, menu edit. Di sini adalah ada kelas edit, digunakan untuk melakukan edit ya teman-teman. Di mana kita menggunakan API URL update.php yang sebelumnya udah kita buat, kemudian kita inisialisasi bodinya menggunakan JSON encode, yaitu ada kode barang, nama barang, tahun beli, jumlah, dan juga harga beli. Kemudian jika responnya itu status kodenya 200, maka akan berpindah kepada get data barang. Maka kalau selain itu akan gagal disimpan. Kemudian kita definisikan variabelnya, ada kode barang dengan menggunakan text editing controller. Jadi kelima data tersebut kita buat ke dalam text editor controller itu. Kemudian selanjutnya adalah kita memanggil atau kita memanggil API URL yang kedua, yaitu adalah readmore.php. Jadi di sini variabelnya adalah URL, kemudian diikuti http://localhost ip readmore.php, dan juga diikuti dengan ID-nya teman-teman. ID ini berdasarkan dipanggil dengan widgets.id. Kemudian responnya http get di parcel URL. Kemudian datanya akan dalam bentuk JSON decode. Kemudian kita set statusnya, di mana kode barang docs.txt, kemudian kita panggil data dengan indeks 0, yaitu pada kode barang. Kemudian kita konversi ke dalam string. Kemudian ada nama barang, kemudian datanya dengan indeks 0 juga dengan nama barang, dan selanjutnya sampai harga beli sama ya teman-teman, menggunakan indeks 0. Kemudian kita return suksesnya. Kemudian kita melakukan validasi input. Jika form catch itu validates, maka akan di save, akan memanggil juga send post request. Kalau selain itu akan auto validate-nya mode always atau selalu. Kemudian kita membuat widgetnya. Yang pertama adalah home-nya, untuk judulnya yaitu from edit validasi. Kemudian untuk bodinya itu kita menggunakan widget from UI, di mana sama seperti kita melakukan penambahan tadi, cuma di sini ada penambahan
controller ya teman-teman. Jadi kontrol ini digunakan untuk, apa ya, menampilkan data yang akan diedit, itu dengan fungsi controller. Untuk validasinya sama seperti sebelumnya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, cuma perbedaannya di setiap text form field itu ada controller untuk menampilkan data yang akan diedit, seperti itu. Ini ada kontrolnya teman beli, kemudian ada kontrolnya jumlah, kontrolnya harga beli, kemudian ada button simpan. Kemudian di sini ada validasinya sama seperti tadi, jika value-nya kosong atau empty, maka kode tidak boleh kosong, dan sebagainya sampai selesai. Nah, mungkin itu. Kemudian akan kita jalankan kodenya, kita ulang saja biar jelas. Nah, seperti ini saat kita run, di mana akan menampilkan tadi adalah gambarnya untuk agar agar sedikit menarik. Ini tampilan pada eh, data barang, dot tadi ya. Jadi menampilkan nama barang, yaitu smartphone, kode barangnya 101. Kemudian ada tahun beli, jumlah beli, harga beli, dan 500. Kemudian di samping kanan itu terdapat edit atau gambar pensil untuk edit, dan gambar tong sampah untuk menghapus. Kemudian di bagian bawah ini ada untuk penambahan data yang sudah kita pilih tadi. Uh, Misalnya kita mau mencoba menambahkan data terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada form penambahan data. Misalnya adalah PC gaming. Kode barangnya misalnya adalah 202, kemudian jumlahnya satu, tahun belinya 2023, harga belinya misalnya 2.100, 1 juta, 10 juta, misalnya ada 10 juta. Jadi itu. Dan kita klik simpan. Nah, di sini akan menampilkan datanya tadi yang sudah disimpan. Itu ada PC gaming, kode barangnya 2002, kemudian tahun beli, jumlah beli, harga beli, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengeditan data, yaitu di sini kita klik. Nah, di sini akan menampilkan data yang akan diedit. Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman. Ada nama barang, tahun beli, jumlah barang, dan harga beli. Tapi di sini belum bisa melakukan simpan karena tugas yang diberikan hanya sampai menampilkan data yang akan diedit. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan terkait tugas form edit yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.